Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo everyone, perkenalkan, nama saya Siti Nurjana, kelas 12. Dalam kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan tugas yang diberi oleh Bapak Rudi Sunardi, materi Sejarah Indonesia tentang pemberontakan DITII di Jawa Tengah. Sejarah singkat DITII. Negara Islam Indonesia atau NII pertama kali terbentuk di daerah Tasikmalaya oleh Kartosuwirjo pada 7 Agustus 1949. NII memiliki gerakan yang dinamakan Darul Islam atau DI, sedangkan tentaranya disebut Tentara Islam Indonesia TII. Kartosuwirjo mendirikan NII bukan untuk melakukan pemberontakan atau menyebabkan terjadinya disintegrasi nasional. NII berdiri karena pada tahun 1948 Indonesia terikat perjanjian Renville yang membuat Jawa Barat masuk ke dalam wilayah Belanda. Kesepakatan itu menimbulkan kekecewaan rakyat terhadap pemerintah yang disusul dengan pemberontakan di beberapa daerah seperti Jawa Barat, Jawa Tengah, Sulawesi Tengah, dan Kalimantan. Pemberontakan berawal dari kekecewaan rakyat terhadap pemerintahan dan bertujuan untuk mendirikan negara Islam. Ini sesuai kepanjangan dari nama DITII, yakni Darul Islam, Tentara Islam Indonesia. DITII sendiri merupakan tentara yang dibentuk dan bagian dari Negara Islam Indonesia atau NII pada awal masa kemerdekaan. Proklamasi Negara Islam Indonesia. Lantaran tidak tahu perkembangan yang terjadi, ketidakpuasan Kartosuwirjo akhirnya mencapai puncak. Proklamasi hadirnya NII sebagai negara dikumandangkan di Cisayong, Tasikmalaya, Jawa Barat pada tanggal 7 Agustus 1949. Isi proklamasi ala Kartosuwirjo itu antara lain: Bismillahirrahmanirrahim, Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Kami, umat Islam bangsa Indonesia, menyatakan berdirinya negara Islam Indonesia. Maka hukum yang berlaku atas negara Islam Indonesia itu ialah hukum Islam. Demikian bunyinya, ditutup takbir dan tanda tangan Kartosuwirjo. Pemberontakan DITII di Jawa Tengah. Pemberontakan Darul Islam atau Tentara Islam Indonesia DITII terhadap pemerintahan Indonesia di Jawa Tengah pernah terjadi pada 23 Agustus 1948. Amir Fattah, Komandan Laskar Hizbullah, Tulangan, Sidoarjo, dan Mojokerto saat itu disebut-sebut sebagai dalangnya. Perjanjian Linggarjati yang dilakukan pihak Indonesia dengan Belanda pasca kemerdekaan 11-15 November 1946 mendapatkan beberapa tokoh Islam seperti Kartosuwirjo, Amir Fattah, dan para pengikutnya. Pada Februari 1947, Amir Fattah beserta para pasukan Hizbullah ditugaskan mengawal Kartosuwirjo ketika pergi ke Malang, tepatnya untuk hadir sidang paripurna kelima Komite Nasional Indonesia Pusat. Di kota itu, Amir Fattah bergabung bersama pihak divisi 17 Agustus yang tidak menyetujui perjanjian Linggarjati. Bahkan saat itu, ia dinobatkan menjadi kepala staf di pasukan tersebut. Namanya sering disebut dalam peristiwa pemberontakan DITII Jawa Tengah yang terkenal dengan Tentara Mujahidin. Amir Fattah bergabung dalam pemberontakan. Pasukan Hizbullah yang ketika itu dipimpin oleh Abbas Abdullah
memutuskan untuk pergi ke wilayah sengketa Indonesia Belanda, Brebes, Jawa Tengah. Di sana, ia mendirikan pasukan mujahidin dengan pemerintahan sementara, disebut dengan Majelis Islam atau MI, ketika pertengahan 1948. Amir Fattah juga pergi ke Brebes dan akhirnya menjadi Jenderal Mayor pasukan pimpinan Abbas Abdullah pada 23 Agustus 1949 bersama teman-temannya. Amir Fattah menyatakan bergabung dengan Negara Islam Indonesia atau NII yang sebelumnya sudah dideklarasikan berdiri oleh Kartosuwirjo di Jawa Barat. Kejadian berdarah pun terjadi. Setelah perayaan tersebut, Amir Fattah dengan kelompoknya melakukan penyerangan terhadap TNI dan beberapa desa ketika itu, seperti Desa Rokeh Jati dan Pager Barang. Memasuki November 1949, DITII pimpinan Amir Fattah diwartakan oleh The Lokomotif 16 November 1949 harus bertanggung jawab terhadap kasus serangan di Desa Gumelar, Tegal Selatan, serta Diasem dan Wonosari. Bagaimana akhir DITII dan Amir Fattah? Letnan Kolonel Ahmad Yani mulai ambil sikap terhadap pemberontakan DITII Jawa Tengah. Ia mengirim pasukan Banteng Raider yang berhasil melemahkan kekuatan tentara Amir Fattah hingga lari tunggal-langgang ke Jawa Barat. Di Desa Ciawi, Tasikmalaya, peperangan antara Amir Fattah beserta pasukannya dengan TNI terjadi. Kejadian ini berlangsung pada pertengahan Desember dan ketika itu beberapa pasukan mujahidin berhasil dikalahkan. Ternyata Panglima Perang Hizbullah ini lolos dari tangkapan TNI. Baru pada 22 Desember 1950, ia mendapatkan hadiah dari perbuatannya dengan dibekuk saat berada di Desa Cisayong, Tasikmalaya. Amir Fattah dipenjara selama 2 tahun, lalu dibebaskan. Ia mendapatkan izin untuk bepergian ke negara lain setelah itu. Pertama, ia pergi ke Amerika dan Eropa, hingga akhirnya memutuskan menetap di Korea Selatan. Nah, itu dia penjelasan tentang pemberontakan DITII di Jawa Tengah. Mungkin cukup sekian yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf bila ada banyak kesalahan. Unsur man qala wala tanzur man qala. Billahi fisabilillah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.